Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua guys? Balik lagi di video saya. Kali ini video sharing ya. Jadi di sini kita akan berbagi sharing pengalaman saya seputar asam lambung dan anxiety disorder. Disimak. Guys, ini saya lagi pengen dandan. Jadi kalau lagi pengen dandan gini, jadi rapih. Biasanya kan kalau lihat di vlog saya nggak rapih, seadanya aja. Tapi pas lagi pengen cantik banget. Nah, guys, saya tuh baca di komen teman-teman semua yang masih bertanya tentang tercekik, sesak nafas dan sebagainya. Nah, di sini ini saya akan bahas. Ini ada hubungannya dengan sesak nafas, ada hubungannya dengan tercekik dan lain-lain, dan berbagai berbagai ciri-ciri atau hal-hal yang dialami oleh penderita anxiety disorder atau penderita asam lambung. Nah, saya itu sekarang dapat ini guys. Jadi saya dapat artikel dari Bapak Dr. Wayan Mustika. Jadi beliau itu seorang dokter yang memang meditasi juga, dan saya banyak ini konsultasi dengan beliau. Cuman memang pengen konsultasi dengan beliau, maksudnya pengen bikin podcast dengan beliau, tapi belum sempat. Jadi nanti semoga bisa langsung bicara dengan Pak Wayan Mustika ya. Dan sebelumnya terima kasih Pak Wayan sudah memberikan artikel ini dan sudah mengizinkan saya untuk sharing dengan teman-teman di YouTube ini. Guys, kita mulai aja untuk sharing tentang psikosomatis ini ya guys. Jadi kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang saya alami saat saya mengalami psikosomatis itu, yaitu yang kita sebut seperti anxiety disorder ya guys. Jadi kita tuh kayak merasakan gangguan pada sistem pencernaan yang pertama. Nah, ini kalau menurut Bapak Wayan Mustika itu, keluhan pada sistem pencernaan itu ciri-cirinya adalah rasa seperti penuh di ulu hati, mual sampai muntah, kembung, sendawa, dan apabila kondisi ini berlanjut bisa menyebabkan radang sampai borok pada lambung dengan gejala yang lebih berasa, misalnya nyeri, enak di ulu hati sebelum atau sesudah makan. Gitu guys. Nah, ini kalau kemarin saya pernah baca teman-teman yang ada yang nanya kalau makan kok rasanya nggak nyaman gitu ya guys. Nah, itu kalau saya itu dulu pengobatannya selain sama dokter, jadi kalau kita tuh punya namanya obat tradisional kunyit ya guys. Jadi kunyit itu diambil, diperes, paling sekali minum tuh 1 sendok aja guys, jangan banyak-banyak. Kita minumnya 3 kali, dan itu ngebantu sih guys buat memperbaiki luka-luka di dalam lambung. Oke, yang kedua itu adalah gejala yang muncul pada pembuluh darah atau jantung ya guys. Nah, ini ciri-cirinya gejalanya bisa muncul pada saat kaget atau pikiran mulai mengalami suatu kecemasan. Bahkan bisa juga muncul tanpa dipicu oleh sebab tertentu. Sering juga terasa muncul denyutan jantung yang tidak biasa atau tidak harmonis, dan ketika diperiksa dengan alat periksa jantung seringkali tidak menunjukkan adanya kelainan yang khas. Nah, siapa yang ngalamin seperti itu? Nah, itu dulu yang saya alamin waktu zaman pertama-tama saya mengalami anxiety disorder. Dan itu kalau bahasa kedokterannya psikosomatis ya guys. Jadi saya merasa seperti jantung saya berdebar, tidak harmonis, deg-degan, berasa di leher, berasa aduh gimana ya, itu nggak jelas banget. Dan bahkan saya ngerasa kayak tertusuk-tusuk di dada, punggung, segala macem. Saya pikir itu saya serangan jantung, dan ternyata pada saat cek EKG itu normal. Irama jantung saya normal, tidak masalah gitu. Nah, mungkin kalian mengalami hal seperti itu. Kalau memang itu psikosomatis, ya kita pengobatannya dengan cara apa ya, afirmasi pada diri sendiri bahwa ya semua akan baik-baik saja. Itu sih yang saya lakukan. Nah, untuk gejala psikosomatis itu ada keluhan juga pada sistem pernapasan. Jadi orang mengalami seperti asma. Nah, kalau di sini yang saya baca tulisannya Pak Wayan Mustika itu mengalami keluhan asma, sesak nafas pada keadaan kecemasan. Ini bisa dimulai dengan munculnya gejala alergi ringan sampai berat pada berbagai bahan yang dihirup atau bebauan. Nah, ini juga gejala-gejalanya untuk bisa menyebabkan gejala hiperventilasi. Gejala-gejalanya antara lain kesemutan, gangguan penglihatan yang tadi seperti perasaan enteng, melayang, serta kabur penglihatan. Ini saya pernah ngalamin, dan saya baca juga teman-teman ada yang pernah ngalami. Terus ada sesak nafas ditandai oleh sulit bernafas,
sehingga pasien sering menarik napas dalam-dalam, menguap, mendengus, nafas tersenggal-senggal. Pasien sering merasa seperti kekurangan udara dan keharusan untuk bernafas panjang, merasa sesak dan sempit di dada. Ya, ayo siapa yang masih merasa seperti itu? Nah, saya juga kadang masih merasa seperti itu. Memang diakui atau tidak guys, emang si penyakit psikosomatis ini nggak bisa langsung sembuh dengan cepat ya. Jadi kitanya harus sabar dan memang balik lagi sih penerimaan diri dan penerimaan diri itu sih yang penting untuk penyembuhan ini. Nah, terus jantung yang berdebar. Ciri-cirinya ini biasanya gejala jantung berdebar ini mengikuti gejala sesak nafas tadi. Kadang disertai nyeri menusuk atau menekan di dada kiri yang dapat menjalar ke daerah lambung atau lengan kiri. Nah, ini saya merasakan yang tadi saya bilang guys. Jadi teman-teman yang kemarin banyak pertanyaan ini udah terjawab semua ya guys, ciri-cirinya. Terus nanya pernah nggak? Saya pernah. Ini semuanya ada di sini. Terus keluhan tambahan lain seringkali diutarakan pasien adalah terasa dingin pada kaki dan tangan yang sangat mengganggu. Hampir selalu merasa lemah, letih, mengantuk, dan sangat peka terhadap cahaya. Gitu. Terus ada juga ini yang selanjutnya, yang keempat adalah keluhan pada sistem perkemihan. Kalau saya itu dulu yang saya alami pada saat gangguan pada perkemihan itu, saya pernah mengalami infeksi saluran kencing pada saat awal-awal saya mengalami anxiety disorder. Nah, itu lama guys sembuhnya. Jadi saya udah pakai antibiotik macam-macam, udah bolak-balik ke dokter. Kali tiap pagi itu saya pipis, saya ngerasain tuh masih sakit nggak ya, masih sakit nggak ya gitu. Kayak gitu sampai akhirnya itu nggak sembuh-sembuh. Pada akhirnya saya percaya sama daun waktu itu daun ini, daun kedondong ada kalau di Sunda, sama mangkokan ya guys. Itu direbus terus saya lalapin, terus saya kayak terhipnotis bahwa itu adalah obat yang terbaik untuk saya. Dan ternyata bener, setelah saya makan lalapan mangkokan sama daun kedondong itu malah saya sembuh. Karena memang itu efek placebo ya guys. Saya yakin dengan itu bisa sembuh, jadinya sembuh. Terus ini yang kelima, yaitu keluhan pada sistem hormon. Ini kelainan pada hormon tiroid seperti hipertiroid, hipotiroid, tirotoksikosis atau keracunan hormon tiroid. Gejalanya itu rasa cemas, mudah marah, mudah curiga, rasa seperti leher tercekik dan terikat, rasa takut tanpa sebab yang jelas, sulit tidur, mimpi buruk, dan gugup. Gitu guys, ini ciri-cirinya kalau kita terganggu pada keluhan pada sistem hormon gitu. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Tapi ya sudah gitu, yang seperti tadi saya bilang, yang seperti yang di video sebelumnya saya bilang bahwa kita itu harus bahagia untuk memicu hormon-hormon baik dalam tubuh kita itu tumbuh. Kayak hormon apa? Dopamin, terus oksitosin, terus apa lagi? Hormon-hormon baik dan lain-lainnya. Terus juga selanjutnya itu terjadi keluhan pada sistem otak dan saraf. Nah, ini gejalanya seperti migrain, pusing, rasa berputar, kaku pada leher, kesemutan, nyeri kronis akibat stres emosional. Terus juga ada mudah gemetar, tremor, terus gangguan psikosomatik pada tremor, gangguan konsentrasi, rasa kelemahan otot dan sebagainya dapat merupakan gejala psikosomatik pada sistem saraf. Nah, kalau tremor saya nggak pernah merasakan, cuman kayak sakit kepala atau migrain itu sering. Jadi saya tuh kalau misalnya sakit kepala atau migrain itu sekarang udah nggak minum obat lagi guys. Jadi saya minum air putih aja, terus saya tidur atau saya meditasi dan saya afirmasi sama diri saya sendiri bahwa saya sembuh, saya nggak apa-apa, dan itu benar sembuh guys. Yang terakhir itu adalah keluhan pada sistem imunitas atau kekebalan. Nah, penurunan kekebalan tubuh terhadap berbagai infeksi mudah terjadi pada pasien psikosomatik. Ini karena sel-sel kekebalan tubuh mengalami berbagai perubahan. Munculnya pertumbuhan sel-sel ganas atau kanker merupakan efek berat dari penyakit psikosomatis pada sistem imunitas. Nah guys, agar imun kita tetap stabil, agar imun kita tetap baik, sistem imun kita tetap baik dalam tubuh kita, kita kan harus bahagia, terus harus kalau misalnya sekarang itu kan lagi dihimbau tentang vitamin D ya untuk imunitas, kayak kita berjemur atau konsumsi vitamin D seperti itu ya guys. Nah, kalau saya sih
untuk meningkatkan imunitas itu ya kita nggak boleh cemas. Jadi pada saat kita cemas itu muncul, diupayakan gimana caranya biar cemas itu tetap cepet rilis gitu guys. Gimana caranya? Ya kita afirmasi sama diri kita sendiri bahwa semua akan baik-baik aja, semua akan baik-baik aja, semua akan baik-baik aja. Itu yang saya lakukan. Dan kalau keluhan-keluhan yang tadi di atas saya sebutkan itu muncul guys, biasanya saya meyakinkan diri saya bahwa semua akan baik-baik aja, dan saya kembali ingatkan diri saya bahwa saya tidak boleh hidup di masa depan. Karena kalau kita hidup di masa depan jatuhnya cemas. Kalau kita hidup di masa lalu jatuhnya menyesal. Jadi kita tetap hidup di saat ini. Dan percayalah, kita hanya punya saat ini. Jadi kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kita hanya punya saat ini. Jadi lakukan yang terbaik di saat ini. Dan kalau kata Bapak Guruji Gede Prama, saat terbaik adalah saat ini, dan orang terpenting adalah orang yang ada di sebelah kita. Jadi kalau saat ini kita lagi sama anak kita, yang terpenting anak kita. Pada saat kita lagi sama suami kita, ya terpenting suami kita. Sama istri ya sebaliknya seperti itu guys. Jadi guys, tetap semangat. Penyakit ini memang kelihatannya ringan, tapi kita yang merasakan itu kayaknya berat banget ya guys. Karena yang dihajar itu adalah emosi, terus lebih kepada apa ya, pikiran gitu ya guys. Jadinya kita kalau misalnya pikiran kita itu cemas, takut segala macam, jatuhnya kita jadi nggak bisa fokus dan agak sulit untuk menjalani hidup gitu guys. Tapi percaya guys, dengan kita yakin dengan menjalankan yang tadi saya bilang, afirmasi bahwa semua akan baik-baik aja, dan hidup saat ini, terbaik saat ini, waktu terbaik adalah saat ini, itu bisa menjadikan kita jadi lebih baik dan lebih cepat sembuh, atau paling tidak kita bisa lebih cepat rilis dari anxiety disorder. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share. Thank you for watching, dan bye-bye. Bye-bye.